Sungguh sebuah sukacita yang luar biasa kalau anak-anak kecil mengatakan bahwa mereka ingin menjadi terang bagi dunia ini. Seperti tema besar kita untuk merayakan Natal, di dalam 1 Yohanes 1 ayat yang kelima mengatakan bahwa terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Kiranya dengan kelahiran Tuhan Yesus itu benar-benar menjadi terang yang lahir dalam kehidupan kita. Kita menjadi anak-anak Tuhan yang diingatkan kembali agar kita menjadi terang bagi dunia ini. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk menyiapkan hati kita. Kita mau memuji dan menyembah Dia. Kita mau mengagungkan bahwa Dia adalah Raja di atas segala raja. Di
Tuhan kami Yesus Kristus, pada sore hari ini kami seluruh jemaat-Mu menghadap hadirat Engkau. Kami mengucapkan syukur dan banyak terima kasih. Dan kami boleh menyembah dan mengagungkan Engkau, karena pada hari ini kami jemaat-Mu di sini memperingati hari kelahiran Tuhan. Terang dunia sudah lahir di tengah-tengah kami saat ini, Tuhan. Itu sebabnya pada sore hari ini kami undang hadirat Engkau turun di tengah-tengah kami, supaya seluruh jemaat-Mu kami sekalian boleh menyembah dan mengagungkan Engkau. Dan kami undang Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Kami serahkan kebaktian Natal pada sore hari ini, mulai awal sampai akhir, ke dalam pimpinan kuasa Roh Kudus. Dan Tuhan pakai setiap hamba-hamba-Mu, setiap pelayan-pelayan Tuhan, dengan pengurapan kuasa Roh Kudus, sehingga pada sore hari ini kami boleh mendapatkan berkat rohani yang membawa kami lebih dekat kepada Engkau, Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan mulai dari awal sampai akhir ke dalam pimpinan kuasa Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan doa kami. Haleluya. Amin. Tetap bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Kita mau kasih salam kepada saudara-saudara yang di sebelah kanan, sebelah kiri. Berikan senyuman yang terbaik dan katakan Tuhan Yesus baik. Saat ini kita mau bersorak-sorai karena Tuhan Yesus telah lahir. Kita mau angkat satu pujian Gloria. Biarlah segala pujian, hormat hanya bagi Tuhan. Katakan kami datang
Kita surga bergema karena Yesus Kristus Sang Raja Mulia telah lahir bagi kita. Amin. Kita surga bergema.
Ada sukacita pada sore hari ini Bapak Ibu. Bersyukur kalau pada sore hari ini sukacita surga turun atas kita semua. Sebentar kita akan mendengarkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita, kita mau siapkan hidup kita untuk menjadi bejana yang boleh diisi oleh Tuhan dan diproses oleh Tuhan. Kita mau naikkan satu pujian yang menyatakan, Bapa, Engkau begitu setia. Kau setia, Bapa, Kau
Bapa surgawi, Bapa yang telah mengutus Putramu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, yang telah menjelma menjadi manusia, menjadi terang dan hidup bagi kami semua, dan yang hari ini kami peringati hari kelahirannya. Bapa, bersabdalah sekarang, agar benar-benar terang dunia itu menyinari hidup kami. Kami yang tinggal di dalam kegelapan, yang dikerumuni, yang dikitari, bahkan seolah-olah dikepung oleh kegelapan. Tetapi Engkau telah memberikan terang. Biarlah Bapa, saat ini kami membuka hati, kiranya Roh Kudus bersabda, dan hamba-Mu dan kami semua menyiapkan yang terbaik untuk mendengar, memperhatikan, mencapkan, dan melaksanakan. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami siap mendengar dan melaksanakannya. Amin. Silakan duduk. Selamat Natal. Wilujeng Natal. Ibu bapak, saudara-saudari, satu sukacita tersendiri kalau kami boleh bersama-sama dengan warga jemaat di cabang Sukun untuk merayakan Natal pada petang ini. Ini adalah rangkaian di mana kami sudah mengikuti semua ibadah Natal di cabang, baik Purwoker, Perkutut Utara, begitu juga gabungan cabang Bumi dan Pospeti Menari bersama unit usia emas, begitu juga Natal kaum pria dan kaum wanita. Nah, tema ini adalah tema Natal untuk GBT se-Indonesia. Namun, kita keluarga besar GBT Kristus Pelepas Malam dengan semua cabang Pospeti dan semua unit pelayanan patut bersyukur kepada Tuhan. Mengapa? Karena tema yang digunakan di seluruh Indonesia ini asalnya dari GBT Kristus Pelepas Malam. Jadi dari Bapak Ibu semua, dari kita semua. Dan ini yang sekarang dicanangkan di seluruh tanah air. Nah, Ibu Bapak, saudara-saudari, seperti telah saya sampaikan, perwakilan dari cabang Perkutut ikut dalam ibadah Natal KP pusat. Pada waktu itu saya membahas dari Yohanes 1 ayat 1 sampai dengan 5. Nah, kemarin di dalam ibadah gabungan antara Pospeti Menari, cabang Bumi dan usia emas, itu 2 hari yang lalu, kita membahas ayat 6 sampai dengan 8. Dan hari ini, seri ketiga, kita akan membahas mulai dari ayat 9 sampai dengan 13. Dan nanti pada tanggal 25, seri keempat, kita akan menutup dengan ayat 14 sampai dengan ayat 18. Nah, sebelum kita membaca, saya akan menjelaskan mengapa seri ini. Karena Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai dengan 18 dikenal sebagai prolog. Ya, log itu dari logos, pro itu yang mendahului. Jadi ini kata pembuka, kata pendahuluan. Dan prolog ini sangat penting. Karena berbeda dari Injil Matius, Markus, dan Lukas, di mana menceritakan kehadiran Yesus lahir,
dengan saksi-saksi gembala menurut Injil Lukas, malaikat, atau para majus kalau menurut Injil Matius. Namun Yohanes hanya ada satu saksi, namanya Yohanes. Dan sudah saya jelaskan, Yohanes ini pun tidak dikenal sebagai Yohanes Pembaptis walaupun tugasnya membaptis. Bukan pendahulu, karena nanti kita melihat Yohanes mengakui, saya bukan pendahulu. Yang datang kemudian sebetulnya lebih dulu dari saya. Nah, unik bukan? Jadi kalau kita melihat Yohanes, penting kita mencamkan mengapa tahun ini spesial. Natal ini spesial, maka saya senang tidak ada gambar palu, tidak ada majus, tidak ada gembala, karena kita memusatkan pada Sang Firman, Sang Logos, Sang Kalam yang menjelma menjadi manusia. Mari kita membaca. Ayat-ayatnya sudah tercantum. Saya akan membaca dari Alkitab saya, edisi kedua. Ibu Bapak boleh membaca di layar. Kita membaca ayat 1 sampai dengan ayat 5. Nanti setelah itu disambung ayat 9 sampai dengan 13. Mari kita membaca bersama-sama. 2, 3. Firman itu bersama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan melalui Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Ayat 9, ya, langsung slide ayat 9, 2, 3. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan melalui Dia, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada miliknya, tetapi orang-orang miliknya itu tidak menerimanya. Namun semua orang yang menerimanya diberinya hak supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Mereka yang dilahirkan bukan dari darah atau dari hasrat manusia, bukan pula oleh hasrat seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Amin. Tema adalah ayat 5. Bahwa terang itu tidak akan dikalahkan oleh kegelapan. Namun kalau kita tidak menerima terang, ya terus masih dalam kegelapan. Dan itu yang menjadi tekanan sore ini. Nah, kalau kita melihat tadi, di dalam ayat 1 sampai dengan ayat 5, silakan slide-nya ditampilkan. Ya, di slide berikut saya memberikan kesimpulan bagian ini. Next. Ya, langsung lagi. Ya, ini. Silakan tampilkan sekarang. Di dalam ayat ini ada dua hal yang disimpulkan. Langsung saja, ditekan saja. Ya. Yang pertama, bahwa Yohanes memang sengaja menggunakan kata pembukaan pada mulanya. Maksudnya, semua orang yang cinta Alkitab, yang senang membaca Alkitab, pasti ingat
bahwa Kejadian 1 ayat 1 dimulai juga dengan pada mulanya. Artinya, pada waktu penciptaan, waktu semua masih kacau balau, Tuhan menciptakan yang pertama kali dengan berfirman, dengan bersabda. Nah, sekarang di dalam Yohanes diingatkan, yang lahir, yang menjelma menjadi manusia adalah Sang Firman, yang pada waktu penciptaan sudah bersama Allah, karena dialah Allah. Nah, pada penciptaan yang diciptakan pertama, bukan matahari, bukan bulan, tapi yang pertama diciptakan adalah terang. Dan ini bedakan dengan terangnya matahari, terangnya bulan, ini menyusul. Ini nanti hari keempat. Hari pertama adalah terang itu sendiri. Dan sekarang pada hari Natal diingatkan, siapa yang hadir? Terang. Terang dunia. Jadi kalau dulu Sang Firman bersabda terjadi terang, dan terang itu mengalahkan kegelapan, sekarang terulang lagi. Hanya bedanya kalau dulu terjadi satu kali, sekarang terang itu menjadi manusia, hidup di antara kita. Dia menjadi sumber terang dan menjadi sumber hidup bagi kita sehari-hari. Nah, jadi bedanya kalau yang pertama itu satu momen, yang di sini sekarang terus-menerus memberi terang kehidupan. Itu kesimpulan bagian pertama. Nah, bagian kedua yang sudah saya sampaikan juga, silakan slide berikutnya. Ringkasannya, yang menarik seperti saya katakan, tidak ada gembala, tidak ada malaikat, tidak ada orang Majus. Yang ada hanya satu pribadi, satu sosok, namanya Yohanes. Dan Yohanes ini mempunyai tugas cuma satu, menjadi saksi. Menjadi saksi. Jadi kalau ini terang, yaitu Tuhan Yesus yang menjelma menjadi manusia, itulah terang sejati. Seperti terang pada penciptaan awal. Siapa yang menyaksikan terang? Satu sosok, namanya Yohanes. Dan ditekankan di dalam Injil Yohanes ini bahwa ayat 8, ia bukan terang itu. Sebagai saksi, dia tidak boleh mengklaim karena saya dipercaya. Apalagi cuma satu-satunya loh di seluruh dunia. Masa saya nggak boleh ikut mencicipi? Tidak. Haram, salah, dosa, keliru. Sejak awal tugasnya jelas, menjadi saksi. Jadi kalau ini terang, dia boleh memantulkan terang itu, tapi jangan membuat hoax. Oh, aku satu-satunya yang dipercaya Tuhan, jadi semua harus lihat aku utusan satu-satunya loh. Masa nggak boleh membanggakan diri? Masa nggak boleh kepala besar? Ayat ini jelas mengatakan ia bukan terang itu. Ia harus bersaksi tentang terang itu. Dengan kata lain, ibu bapak, saudara-saudari, kalau Tuhan memanggil kita untuk melayani, kita menjadi hamba Tuhan, boleh melayani dalam segala macam bentuk. Ingat, kita menyaksikan tentang Kristus. Jangan lupa daratan. Kalau sudah dipercaya Tuhan lalu menganggap, waduh, dan orang lain loh seperti aku, hebat loh aku. Jangan.
Tuhan mengingatkan saksi harus kembali pada pusatnya. Kalau tidak ada pusatnya, dia tidak ada yang memantulkan. Jadi tugas kita harus jelas. Dengan kata lain, kalau dia bukan terang, hati-hati. Jaga hati. Jaga lidah. Dan harus jujur hidupnya. Harus ada integritas. Seperti saya katakan, mengapa kalau orang saksinya itu selalu negatif? Karena hatinya gelap. Kalau hatinya gelap, tentu kata-katanya juga petang terus. Tapi kalau hatinya sudah terang Kristus, walaupun ada kegelapan pun dia bisa memberikan terang. Jadi kalau ada orang susah datang, tadi saya waktu berangkat ke gereja kecopetan. Wah, kalau hatinya negatif, hatinya belum diterangi Tuhan, hatinya penuh kepahitan, tambah syukur, dosa muake. Betul? Tetapi kalau hatinya penuh dengan kasih Tuhan, tidak. Justru simpati. Waduh, kasihan ya ibu ya. Tidak apa Bu. Ibu nanti jangan khawatir, kami pulang kami antarkan. Loh, bukan lalu menjatuhkan orang. Ya, seringkali kan kita begitu. Datang, ya kita besuk ke orang sakit, kita doakan, 3 kali berdoa belum sembuh, terus mulai suara hatinya keluar, suara pikirannya keluar, tapi bukan dari hatinya Kristus. Wah, ini pasti dosanya akeh ini. Ayo teliti dulu apa. Paham? Bersaksi itu penting. Maka itu orang yang menjadi saksi harus hatinya betul-betul diterangi Kristus. Natal ini jangan ada yang ketinggalan. Jangan ada sudut yang masih gelap. Ialah terang Kristus. Nah, sudah ada terang, sudah ada saksi. Sekarang bagian ketiga. Ini yang kita renungkan. Tadi dikatakan mulai ayat 9 sampai dengan 13, apa yang kita mau terangkan? Bahwa ternyata selain satu orang saksi, ada orang-orang lain. Nah, orang-orang lain ini siapa? Mereka bukan saksi, saksinya Yohanes. Orang-orang lain ini adalah yang memberi respons pada berita Yohanes tentang terang yang dulu pada penciptaan alam sekarang sudah menjadi manusia datang. Bagaimana tanggapannya? Ternyata kalau kita renungkan ayat 9 sampai dengan 13, respon manusia itu rumit. Kalau pakai bahasa yang mentereng, kompleks. Artinya enggak, harusnya terang kan diterima. Ya kan? Logis kan? Kita hidup dalam kegelapan, dikasih lampu masa enggak mau. Diberi penerangan pasti mau, dikasih senter pasti mau, dikasih lampu LED mau. Ini terang hidup datang. Tapi ternyata manusia ini kompleks. Tidak otomatis menerima. Nah, ternyata kalau kita baca nanti ada lapisan-lapisannya. Yang pertama, yaitu mereka yang tidak mengenal. Pada prolog ini jelas, kita tidak dapat melihat Allah kecuali di dalam firman. Namun kalau kita menolak firman, itu kita menolak Allah yang mengutus firman. Kompleks bukan? Nah, yang lebih khusus lagi, yang tidak menerima Yesus yang disaksikan oleh Yohanes, yang adalah ekspresi dari Allah, bahwa firman itu sumber hidup dan sumber terang bagi semua orang. Jadi lihat ya, mengapa kompleks? Karena ada kait mengait. Nah, sekarang kita melihat
Dikatakan tadi di dalam ayat 10, ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan melalui dia, tetapi dunia tidak mengenalnya. Kita ini yang hidup di dunia ini dijadikan oleh, memang dalam ciptaan adalah Allah. Tetapi diingatkan oleh Yohanes, Yesus firman sudah ada dengan Allah pada mulanya, ikut menciptakan, bahkan ditekankan tadi dalam Injil Yohanes, tidak ada yang dijadikan tanpa sang firman. Nah, sang firman itu sudah hadir, tapi miliknya tidak mengenalnya. Nah, inilah yang perlu kita renungkan, Ibu Bapak, Saudara-saudara. Jadi dengan kata lain, siapa miliknya? Kalau di dalam zaman Yesus, Yesus memang lahir di kalangan, di Palestina, di kalangan orang Yahudi. Orang Yahudi, bangsa Israel, memang mula-mula dipanggil melalui Abraham, nenek moyangnya, Ishak dan Yakub, dipilih sebagai umat Allah. Namun pada waktu Yesus hadir, apakah orang Israel semua menerima Yesus? Nyatanya banyak sekali yang menolak. Bangsa Yahudi justru menolak Yesus sebagai Mesias. Namun jangan lupa, bukan hanya orang Israel yang berpotensi menolak. Kita yang masuk di gereja pun, kalau hati kita tetap disimpan dalam kegelapan, kita bisa menolak Yesus. Dan itu yang sudah terjadi. Jadi peringatan ini, miliknya tidak mengenal dia. Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih, ini satu kisah yang benar-benar terjadi. Pada tahun 1940, Gusti Raden Mas Doro Jatun, pasti ada yang ingat ya, beliau dinobatkan sebagai raja di Yogyakarta dengan gelar Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Nah, ternyata sebelum Presiden Jokowi berusukan, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 ini sudah lebih dulu berusukan. Seringkali naik Jeep Land Rover-nya pergi ke Gunung Kidul, ke Kulon Progo, ya, mau menjenguk warganya. Belusukan sudah. Nah, suatu hari dalam perjalanannya disetop oleh seorang ibu yang sudah sepuh. Rupanya ibu ini bakul beras. Ya, mungkin ibu bapak sudah pernah dengar, tapi saya ceritakan kalau belum pernah dengar atau mungkin sudah lupa. Nah, ibu ini menganggap, wah ini pasti supir yang lewat yang biasanya ngangkut. Niki, karung-karung beras niki diunggahake. Ya. Karena beliau memang seorang raja yang baik hati, tidak panjang komentar, tidak mengatakan aku raja, aku sultan, enggak. Dia turun dari jeepnya, karungnya ditaruh, dua-dua ditaruh. Ya, si Mbok tetap nggak tahu siapa ini karena nggak kenal. Tanpa nyuwun sewu, tanpa pelono pun langsung duduk di sampingnya supir. Sepanjang perjalanan ngobrol-ngobrol sampai ke masuk ke pasar Keranggan. Nah, di situ tanpa diorder, ya, Sultan Hamengkubuwono turun, karungnya diturunkan semua. Ibunya buka kembennya sudah usang, dikeluarkan duit. Nah, bapaknya geleng-geleng kepala.
Wah, mulai ngomel. Wah, kurang iki yo. Mungkin kurang duit saya maka ditolak. Saya suka mengatakan, pun boten sah, Mbak Yu, ditinggal jalan. Nah, ngomelnya nggak selesai, masih ngomel terus sih untuk ini. Ternyata lupa dia bahwa banyak rakyat di sekitarnya menyaksikan peristiwa ini. Ada seorang polisi yang datang, itu kejenengan tidak tahu ya, tadi itu Sri Sultan Hamengkubuwono. Waduh, dia panik, langsung kaget, langsung semaput, sampai dibawa ke rumah sakit Kristen Bethesda. Nah, ini dicatat dalam sejarah. Ibu bapak saudara-saudari, kejadian ini bukan hanya bisa terjadi di tanah Jawa, bisa terjadi di mana-mana, termasuk bisa terjadi di dalam keluarga Kristen, bahkan di kalangan umat yang rohani, bahkan bisa terjadi di gereja. Sang terang datang, tapi kita tidak kenal. Yohanes sudah mengatakan itu. Aku datang pada milikku, milikku tidak kenal. Apakah itu tidak nyaris? Apakah itu tidak ngenes? Apakah itu tidak menyedihkan? Ibu bapak saudara-saudari, ya, yang telah datang Natal ini, mari kita renungkan. Kenalkah kita sang terang yang sudah datang itu? Kalau kita kenal, mengapa kita tidak silakan masuk dalam hati kita, dalam diri kita, mengusir semua kegelapan dari semua sudut hidup kita, sehingga kita menjadi orang terang. Yang kedua, dikatakan juga ada yang menolak, ya, ada juga yang menolak. Bagaimana orang yang menolak itu? Biasanya kalau dikatakan, mari kita mengenal Sang Penebus, Dialah terang dunia, Dialah sumber hidup. Apa yang terjadi? Alasannya macam-macam. Oh, saya sudah punya keyakinan, saya sudah punya kepercayaan, saya mewarisi kok, sudah, gak perlu lagi, semua kan sama saja. Nah, kadang-kadang kita tidak membedakan mana terang sejati, mana yang hanya pantulan, ya. Memang banyak orang rohani, orang saleh, orang suci ada, tetapi itu pantulan. Nah, kalau yang datang adalah sumber dari segala sumber, mengapa kita tidak datang pada sumbernya? Ya, kalau kita tahu bahwa air mineral yang ada di botol itu datangnya dari sumber. Nah, kita kok setiap kali tidak mau pergi ke sumber, tapi belinya di toko. Nah, kalau kita bisa pergi ke sumber, datanglah ke sumber. Kalau ke sumber, ya, kita tahu, kita dapat, tidak perlu membayar. Nah, ibu bapak saudara-saudari, di sini kita melihat yang penting dikatakan di sini, yang bagus sekali, coba perhatikan ini, ya. Tadi ayat 10 sudah saya baca. Ayat 11 saya bacakan sekali lagi. Ia datang kepada miliknya, tetapi orang-orang miliknya itu tidak menerimanya. Nah, sayang bukan. Tapi lanjutkan ayat 12. Namun semua orang yang menerimanya, nah ini kabar baiknya. Walaupun yang diutamakan menolak, yang miliknya menolak, ada yang mau menerima.
Semua orang yang menerimanya diberinya hak untuk menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Jadi ibu bapak saudara-saudari, pilihannya jelas hanya ada dua. Menolak firman berarti tidak menerima hidup dan sumber terang yang diberitakan oleh sang firman. Tapi kalau kita menerima firman, kita akan berpartisipasi dalam hidup baru yang dijanjikan oleh sang firman. Kita akan berpartisipasi dalam hidup yang baru, yang lain daripada yang lalu. Ya, kita suka pakai pakaian baru. Saya harap bukan hanya waktu Natal ya, semua seragaman, hebat sekali. Musiknya punya seragam, ya, WL-nya, singersnya punya seragam, yang nanti kur juga punya seragam. Tapi intinya kita punya baju baru suka, tetapi hidup baru lebih penting. Kalau nggak punya seragam baru pun nggak apa-apa, asal hidupnya baru. Nah, seragamnya baru, hidupnya lama, percuma. Ya, jangan bajunya baru tapi hidupnya tetap yang dulu. Ya, saya masih ingat ada seorang yang cerita pergi ke tempat sakit, rumah sakit jiwa, ditanya, "Kau sudah siap keluar belum?" Wah, dia nyanyi jawabannya, "Aku masih seperti yang dulu lah." Ya. Kalau hidup lama terus ngapain? Dapat terang. Betul? Nah, ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih, ini yang menarik. Ayat 13 menarik sekali. Coba saya bacakan. Mereka yang dilahirkan bukan dari darah atau dari hasrat manusia. Mereka loh ya, bukan dia. Bukan pula oleh hasrat seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Ini sangat tajam sekali. Ingat siapa yang lahir? Yesus yang kita peringati pada hari Natal, itu lahir bukan karena hasrat laki-laki. Saya suka itu terjemahan baru 2 lebih baik daripada yang sebelumnya. Hasrat laki-laki tidak membuat dia lahir. Nah, kita juga, mereka, orang banyak, siapa? Yang menerima terang, yang menerima anak Allah. Kita dijadikan anak-anak Allah karena kita menerima yang dikirim oleh Allah. Dan kita menerima itu tidak dilahirkan dengan darah, tidak dilahirkan dari manusia, kita dilahirkan karena Roh. Bisa kita sekarang melihat koneksinya begitu indah sekali. Nah, itu bapak saudara-saudari, kita jangan menolak. Jangan sampai kita menolak. Mari kita terima terang sejati itu. Namun, sebelum saya akhiri, saya harus mengingatkan ada satu lagi yang bisa membuat kita terpeleset. Apa itu? Namanya ada terang sejati. Ada juga yang tandingan. Loh, kok ada? Iya, ada saingannya. Ibu bapak, kita tinggal di Indonesia. Ya, saya memang karena tugas lama sekali tinggal di luar negeri. Banyak orang berpikir, apalagi kalau melihat tontonan di TV, melihat di YouTube, dipikir semua yang bernada Natal itu adalah Kristen. Sama sekali tidak. Dan ini yang saya mau jelaskan. Ternyata kekristenan di barat itu sudah ada penyelusupnya, ada pesaingnya, ada tandingannya. Siapa? Sebenarnya itu tokoh
tokoh dari Kristen, seorang tokoh rohaniwan yang baik hati, selalu memberi kepada orang miskin. Namun oleh komersialisasi, dia diangkat, dikasih topi merah dan putih, jubahnya merah putih, dikasih nama Sinterklas. Bahasa Inggrisnya Santa Claus. Saudara tahu, ini adalah usaha para pedagang untuk menghilangkan Yesus, menggantinya dengan Santa Claus. Itu sebabnya guru-guru sekolah minggu sudah kami arahkan bertahun-tahun, hati-hati. Ini adalah saingannya Yesus. Supaya kita lupa, lihat itu lagu-lagu yang ngepop, yang ngetren, seringkali bukan memuja Tuhan Yesus datang, tapi yang dipuja siapa? Santa Claus is coming to town. Nah, kalau nggak ngerti bahasa Inggris dipikir polos, nggak ada apa-apanya ya. Ternyata ini adalah penyelusupan. Hati-hati. Saya senang di sini nggak ada gambar Santa Claus ya. Berarti sudah baik diarahkan. Nah, kadang-kadang kita membuat tarian, kita lupa lagu yang kita petik. Wah, ini ngepop, ini bagus ini. Ternyata itu kembali. Tujuannya apa? Tujuannya mereka itu, bahkan ya dalam bahasa Inggris, Santa Claus bahasa Belanda, Santa Claus bahasa Inggris, dikasih nama apa? Father Christmas, Bapak Natal. Waduh, ini sudah ngawur ini. Maka itu saya minta hati-hati. Hati-hati, guru sekolah minggu pun hati-hati ya, jangan diarahkan. Jadi boleh mau pakai merah hijau, boleh, tapi nggak perlu menonjol, mengangkatkan sifat tua yang katanya menggantikan Kristus. Nah, ini kan sudah bahaya ini ya. Bahkan kalau kita tahu bahasa Inggris, ini sekarang ada satu gejala yang makin runyam di negara-negara besar seperti di Amerika. Bahkan nggak boleh lagi mengucapkan Merry Christmas. Karena Christmas itu kan ada kata Christ. Christ itu dari Kristus. Jadi supaya tidak menyinggung orang agama lain, diganti apa? Happy Holiday, Seasons Greeting. Ini kalau orang luar mau ngomong begitu silakan, tapi jangan dibawa masuk ke gereja, ditempelkan di gereja lah. Ini kan keliru. Paham ya? Nah, dengan kata lain, kita mempunyai terang sejati, tetapi ada yang dipalsukan. Nah, ini ada. Ibu bapak, saudara-saudari, mari kita terima terang sejati. Karena terang sejati itu benar-benar akan mengubah kita dan akan menerangi kita. Sehingga kalau kita hatinya bersih, hatinya terang, kita ngomong jadi berkah. Melihat orang susah bukan makin menyukur-nyukurkan, tapi justru menghibur, mendoakan. Ya, kalau orang menghadapi cobaan bukan dimasuk-masukkan, tapi justru dibuat menjadi semangat lagi di dalam Tuhan. Ya, jadi kalau kita mendengar komentar sama saja. Seringkali kita tuh kalau hatinya busuk, yang jelek yang disampaikan, wah itu tadi waktu kebaktian ada yang pakai roknya bolong, loh. Ada yang baik kok yang dicari rok bolong, ya apa sih? Lihat kenapa? Hatinya tidak baik. Yang baik tidak diperhatikan, firman Tuhan yang baik tidak diperhatikan. Waktu tadi nyanyinya fales, lah itu kan berarti menjatuhkan lagi. Karena apa? Belum ada terang. Yang diperhatikan, iya bener ya. Jadi dengan kata lain, ibu bapak saudara-saudari, inti malam ini ada yang menolak, ada yang menerima. Mana yang Anda pilih? Kalau menolak, tentunya akan hidup tetap dalam kegelapan. Tetapi kalau kita menerima, kita akan hidup dalam terang. Dan kita pulang, keluarga kita yang belum kenal Tuhan pun melihat, kok
rasain ya? Pulang dari gereja kok terang, cerah. Kenapa ya? Gajinya ya nggak naik, tetap senyum. Nah, tadi berangkat naik bemo, pulang naik bemo, kok ya tetap senyum? Mengapa? Karena bukan luar yang mempengaruhi hatinya. Betul ya? Jadi makan pecel atau makan steak bukan menentukan, yang menentukan hati kita. Kalau hati kita penuh dengan syukur, dokter pun mengatakan, ya, sesuai dengan kata Alkitab, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Jangan lupa, Alkitab berkata ada obat yang manjur. Nah, silakan. Mari kita silakan terang itu dalam kita. Mari saya akan menuntut dalam doa. Ya Bapa Surgawi, sungguh kami bersyukur pada Tuhan karena terang telah datang. Tuhan ampuni kami kalau selama ini kami tidak mengenal. Engkau sudah hadir tapi kami tidak kenal. Atau kami menolak, sadar atau tidak sadar. Tapi malam ini kami bertekad untuk menerima Tuhan Yesus dalam hati kami. Terangi kami, jauhkan semua kegelapan, sehingga kami boleh hidup berjalan di dalam terang Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah firman-Mu menjadi berkat Natal yang khusus dan luar biasa. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Kiranya semua raja sujud menyembah kepadanya, dan segala bangsa menjadi hamba-Nya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Abior jahir karti kayu suci hiasi tamatkan, jagat raya
Ibu PDP Arsya perwakilan dari Pos PI Menari.
Terima kasih Bapa Surga, terang yang sejati telah datang ke dalam dunia dan telah menjangkau hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami menyambut terang yang sejati Yesus Kristus memberita dalam hidup kami, supaya hidup kami menjadi terang bagi sesama. Namamu dimuliakan dan banyak jiwa diselamatkan, karena terang yang sejati adalah hidup yang kekal untuk siapa saja yang menyambutnya. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memakai kami, Engkau mau menyertai kami, Engkau mau memakai kami untuk jiwa-jiwa yang membutuhkan terang Kristus. Terima kasih, di dalam nama-Mu yang kudus Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, sebentar kita akan mendengarkan persembahan pujian dari Pos PI. Kami maju persilakan.
Puji nama Tuhan. Pujian yang sangat memberkati kita semua. Kiranya di hari Natal ini kita terus semangat, kita terus semakin kuat di dalam Tuhan. Dan kita mau tetap bersuka cita dan bersyukur karena Tuhan Yesus baik buat kita semua. Sebentar kita akan memberikan yang terbaik. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, sungguh kami mengucap syukur untuk malam hari ini Tuhan. Engkau sudah memberikan sukacita Natal itu dalam hati kami dan di dalam hidup kami. Engkau telah memberkati kehidupan kami dengan begitu berlimpah. Tuhan, sebentar lagi kami akan memberikan sebagian dari apa yang kami miliki. Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang memberi untuk kemuliaan-Mu, untuk pekerjaan di tempat ini Tuhan. Dan Engkau juga memberkati setiap umat-umat-Mu yang mungkin saat ini mereka belum bisa untuk memberi. Kami percaya Tuhan, Engkau melihat setiap hati kami, Engkau yang mau untuk memberi untuk pekerjaan Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bisa dimatikan waktu.
pengumuman. Untuk yang pertama, Natal pertama akan diadakan di Gereja GPT Kristus Pelepas Pusat jam 5 sore hari Minggu tanggal 24 Desember. Lalu untuk Natal yang kedua juga diadakan di Gereja GPT Kristus Pelepas Pusat jam 5 sore tanggal Senin 25 Desember. Jadi itu untuk pengumuman ibadah selama di depan kita, untuk ibadah-ibadah Natal yang ada di depan kita. Tiba saatnya kita akan mengangkat doa-doa kita dan juga menerima doa berkat yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Daud Susilo. Marilah kita berdoa. Ya Bapa Surgawi, Duh Gusti, Duh Pangeran, ingkang sampun manjalmo, ya Tuhan yang telah menjelma menjadi manusia. Terima kasih Bapa, di tengah kegelapan kami Tuhan telah mengunjungi kami, memberikan terang, memberikan pengharapan, memberikan sumber hidup. Bapa, biarlah Natal ini sungguh-sungguh bermakna, karena kami mengundang Tuhan lahir dan masuk dan berkuasa dan benar-benar memerintah hidup kami, baik sebagai pribadi, dalam rumah tangga, dalam tugas dan pelayanan kami sehari-hari, dan khususnya di dalam jemaat di cabang Sukun ini. Kiranya Bapa memberkati hamba-Mu, Bapak Pendeta Yusak Kasmidin dengan seluruh keluarga. Untuk Ibu Subeti Kasmidin. Tuhan, kami berdoa untuk semua pengurus, semua pelayan. Bapa, kami mohon agar terang Tuhan benar-benar bersinar di sekitar tempat ibadah ini. Bapa, berkatilah tetangga-tetangga, berkatilah RT dan RW, berkatilah ya Bapa pengurus kelurahan, bahkan Bapa kami berdoa untuk semua di Kota Madya Malang, bahkan di Jawa Timur, bahkan Bapa di seluruh Indonesia. Kami mohon hikmat dan terang dari Tuhan benar-benar menjadi pengantar dari bapak-bapak yang Tuhan sudah percayakan di pusat, di tingkat 1 sampai ke daerah. Mulai dari Bapak Presiden dengan wakil, semua menteri di jajaran kabinet, mereka yang bertugas di badan legislatif dan judikatif, Bapak, sampai ke RW dan RT. Bapak, bantu kami juga, agar kami dapat menjadi terang pada saat bangsa kami menyiapkan diri untuk pemilu, agar kami boleh menjadi teladan dalam mempersatukan, mengasihi satu sama lain, dan memperjuangkan persatuan dan kesatuan bangsa ini, Bapa. Tolong ya Bapa, agar bangsa ini terhindar dari musibah kontroversi, hoax, atau provokasi, agar kami tetap hidup damai dan mempersatukan Bapa satu sama lain. Terima kasih Bapa. Saat ini kami juga berdoa untuk Natal yang akan dilaksanakan pada hari Minggu, Natal umum pertama dan Natal umum kedua tanggal 25. Kiranya Tuhan juga memberkati semua persiapannya. Saudara-saudari yang terkasih, pulanglah dan biarlah terang Kristus benar-benar mengisi hatimu.
menerangi hidupmu, dan menuntun jalanmu. Dan terimalah berkat. Tuhan Yesus Kristus memberkati saudara-saudari. Allah Bapa mengasihi saudara-saudari, dan Roh Kudus menyertai saudara-saudari mulai malam ini terus selama-lamanya. Amin.